Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh melanjutkan studi kita daripada firman Tuhan. Kita percaya bahwa manusia hidup bukan hanya oleh roti saja, tapi setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Selama beberapa minggu ini kita telah mempelajari kitab Hakim-Hakim, khususnya kita mempelajari mengenai tokoh kita yaitu Gideon, ya. Saudara, saya harapkan saudara bukannya sekedar mengikuti PA, ya, menunggu bahan-bahan yang baru, tapi kita perlu ada waktu untuk merenungkan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Bahkan kita perlu memeditasikan, ya, sampai kebenaran-kebenaran Tuhan itu betul-betul kita boleh mengerti, bahkan merubah cara berpikir kita. Sehingga firman Tuhan boleh mengatur cara berpikir kita dan juga perilaku hidup kita. Makin hari kita boleh makin melihat apa yang difirmankan Tuhan itu betul-betul menjadi landasan, pedoman, kekuatan, bahkan prinsip-prinsip di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya semua, saudara. Saudara, kita memahami di dalam kitab Gideon, ya. Gideon adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan, yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang Israel daripada penindasan daripada orang-orang Midian. Nah, siapa Gideon? Gideon adalah dari suku yang paling kecil, ya, suku Manase, juga dari klan yang paling kecil, sekaligus dari anak yang paling kecil. Tapi yang paling kecil ini Tuhan boleh pilih, Tuhan bangkitkan menjadi seorang pemimpin. Ya. Dan ini adalah sesuatu hal yang kita bisa melihat, saudara. Tuhan bisa pakai orang yang biasa, yang kecil bahkan, untuk melakukan pekerjaan yang besar. Dan kita melihat di dalam PA yang lalu, di mana dengan kekuatan yang hanya 300 orang, dia bisa mengalahkan akan orang Midian yang jumlahnya ada 135.000. Ya, ini suatu pekerjaan Tuhan yang ajaib, saudara. Allah bisa memakai orang-orang sederhana dan orang yang sedikit untuk mengerjakan pekerjaan yang besar. Banyak orang yang punya talenta yang besar, punya kekuatan yang besar, tapi tidak mengerjakan pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Tapi kita melihat Gideon, orang yang kecil ini, dengan sedikit orang boleh mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ini semua menyadarkan kita supaya apa yang kita kerjakan semata-matanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita yang kecil sedikit adalah hal yang tidak mungkin bisa mengerjakan pekerjaan yang besar. Jadi kalau kita bisa melakukan pekerjaan yang besar, kita tahu bukan kekuatan kita, bukan bijaksana manusia, tetapi karena Tuhan yang berperang untuk kita, saudara. Dan ini hal yang penting yang harusnya menjadi mindset dalam kehidupan saudara dan saya. Tanpa Tuhan bekerja, maka segala sesuatu yang kita kerjakan itu jadi sia-sia. Tapi kalau Tuhan bekerja, dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Dan hari ini kita akan melanjutkan studi kita, saudara, dari kitab Hakim-Hakim ini. Kita masuk ke Hakim-Hakim pasal yang ke-8, saudara. Hakim-Hakim pasal ke-8 kita akan membahas hari ini ayat 1 sampai ayat 21. Nah, sebelum kita membaca bagian ini, saudara, saya ingin memberikan sedikit suatu introduction, suatu pendahuluan, saudara. Saudara, kita mengetahui bahwa Gideon adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin. Dan dia telah mengerjakan pekerjaan Tuhan sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Waktu Tuhan katakan kepada Gideon, waktu itu mengumpulkan banyak orang, saudara, kita melihat Tuhan mensortir dari 32.000 orang. Disortir tinggal 10.000 orang.
Tuhan mengatakan, sudah terlalu banyak, masih terlalu banyak. Disoter lagi 300 orang. Saudara, Gideon mempercayakan strategi Tuhan ini. Bukan dengan hikmat manusia, tapi dia belajar untuk mengandalkan Tuhan. Melangkah dengan iman. Bahkan waktu Gideon disuruh perang, perangnya kok bukan pakai senjata, pakai pedang, pakai tombak, tapi perang pakai sangkakala, lalu perang kok pakai bejana, perang pakai obor, perang apa ini kayak main-mainan. Tapi Gideon tidak komplain, tidak ragu-ragu, mentaati perintah Tuhan. Akhirnya Gideon boleh memenangkan dalam peperangan itu. Atau Tuhan menyatakan campur tangannya sehingga dia bisa mengalahkan orang-orang Midian pada waktu itu, saudara. Dan akhirnya kita lihat Gideon itu berhasil, saudara. Dia sebagai orang yang menerima panggilan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan dan berhasil. Dan dalam keberhasilan, saudara, kita mau belajar. Saudara, pada waktu kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, pada waktu kita berhasil mengerjakan pekerjaan Tuhan, saudara, kita perlu waspada, saudara. Waspada yang pertama supaya kita jangan menganggap ini pekerjaan saya. Jangan sampai kita menganggap ini karena kerja keras saya, sehingga kita hanya mencuri kemuliaan Tuhan. Hati-hati. Yang kedua, saudara, waktu kita melakukan kehendak Tuhan dan berhasil, gak semua orang itu senang. Saudara. Ada yang orang bisa iri hati dari apa yang kita kerjakan, saudara. Waktu kita mentaati kehendak Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, gak semua orang responnya bisa positif, saudara. Kita bisa disalah ngerti orang lain. Kita bisa dituduh hal-hal yang negatif, saudara. Termasuk Gideon nanti, saudara. Kalau lihat cerita Alkitab banyak. Contohnya dalam Alkitab, saudara, seperti Maria memperseminyak narwastu murni. Seharga 300 dinar diserahkan kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Yudas? Itu pemborosan. Harusnya uang itu diberikan kepada orang miskin. Siapa Yudas? Yudas murid Tuhan Yesus, orang dekat dengan Tuhan, salah mengerti apa yang dilakukan oleh Maria. Saudara, kalau kita sudah melakukan yang baik, yang berkenan sama Tuhan, bahkan yang berguna untuk banyak orang, tidak tentu kita terima pujian daripada manusia. Kita bisa disalah mengerti, kita bisa difitnah. Kalau kita difitnah, disalah mengerti, apa kita tetap melakukan pekerjaan Tuhan? Atau kemudian kita jadi hatinya itu tawar. Untuk apa ya? Saya kerja setengah mati, mati-matian, ini disalah mengerti, bahkan difitnah. Kadang-kadang saudara, kita juga bisa mengalami pada waktu kita giat melayani Tuhan, sungguh-sungguh melayani Tuhan, tapi orang tidak simpati dengan apa yang kita kerjakan. Orang tidak mendukung. Kita sudah kerja setengah mati. Tapi semua orang, bukan orang luar, orang dalam itu cuek. Tidak peduli. Bahkan sinis. Saudara, kita bisa lemes, saudara. Dan waktu orang sinis dengan apa yang kita kerjakan, bahkan pesimis dengan apa yang kita kerjakan, apa kita tetap akan mengerjakan dengan setia pekerjaan Tuhan? Waktu kita melakukan yang baik berkenan pada Tuhan, tidak selalu dapat apresiasi dari manusia. Bahkan ada orang yang memfitnah kita. Bahkan ada muncul orang-orang yang menghalangi pekerjaan Tuhan. Apa kita tetap setia mengerjakan pekerjaan Tuhan? Dan semua hal ini dialami oleh namanya Gideon. Nah, kita mau belajar bagaimana Gideon menghadapi orang-orang yang memiliki sikap yang negatif dalam kehidupannya.
Dan kenapa mereka bersikap negatif? Dan apa yang harus Gideon lakukan? Bagaimana seharusnya berespon dengan benar menghadapi semua sikap-sikap yang negatif, yang apatis, bahkan sikap yang pesimis. Bagaimana sikap kita, saudara? Ini kita akan pelajari bagian yang kita membaca, saudara. Ya, mari kita membaca dalam Hakim-Hakim pasal ke-8 ayat 1 sampai ayat 21. Saya baca 2 ayat, saudara 2 ayat. Terus ya, kita membaca lebih dulu sampai ayat yang ke-16 ya. Lalu berkatalah orang-orang Efraim kepada Gideon, apa macam perbuatanmu ini terhadap kami? Mengapa engkau tidak memanggil kami ketika engkau pergi berperang melawan orang Midian? Lalu mereka menyesali dia dengan sangat. Jawabnya kepada mereka, apa perbuatanku dalam hal ini? Jika dibandingkan dengan kamu, bukankah pemetikan susulan oleh suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur Abiezer? Silakan ayat yang kedua. Kedua raja Midian itu, yakni Orek dan Seeb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat kucapai jika dibandingkan dengan kamu? Setelah ia berkata demikian, maka redalah marah mereka terhadap dia. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah, dan aku sedang mengejar Jebah dan Salmunah, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahkah Jabah dan Salmona itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada tentaramu? Lalu kata Gideon, kalau begitu apabila Tuhan menyerahkan Jabah dan Salmona ke dalam tanganku, aku akan meninggal tubuhmu dengan duri, padang, gurun, dan onak. Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel, tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah dia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Jebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka, kira-kira 15.000 orang Mesir. Jadi semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara, orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Di jalan maju lalu jalan orang-orang yang siap di dalam kamar sebelah timur Lopah dan Yokseha, lalu memukul kalah tentara itu. Ketika tentara itu mengangkat dirinya aman, Jela dan Salmunah melarikan diri, tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Jela dan Salmunah. Sedang sebelum tentara itu dicerai-ceraikan. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapnya lah seorang muda dari penduduk Sukot. Tentara ditanyai, orang itu menurunkan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon pada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Jabah dan Salmuna, yang karenanya kamu telah mencela aku, dan dengan berkata, sudahkah Jabah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus menderita
sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orang yang lelah itu. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri padang guru dan orang, dan menghajar orang-orang Sukot dengan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Saudara, ini firman Tuhan sudah kita baca sampai demikian dulu. Baik saudara, saya ingin mulai lebih dulu dengan saya beri kesempatan saudara yang sudah membaca bagian hakim-hakim ini coba memberikan jawaban sekilas ya. Ya, mengapa orang-orang Efraim ini komplain dengan Gideon? Ya, silakan yang sudah membaca bisa memberikan satu jawaban ya. 2-3 menit saja ya. Apa yang menyebabkan orang Efraim ini komplain dengan Gideon? Kita melihat bahwa orang-orang Efraim ya, ini kan kembali ya, kita melihat bahwa Gideon itu adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan, sedang melakukan pekerjaan Tuhan, dan jelas sekali ada roh Tuhan yang menaungi dia ya, sehingga sebetulnya secara teologis sikap daripada Efraim itu sikap bukannya sekedar tidak menghormati, tidak sekedar nggak setuju dengan caranya Gideon ya. Tapi orang Efraim tidak menghormati Tuhan. Tidak menghormati orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya. Di mana Tuhan sudah membangkitkan untuk kepentingan nasional. Ya. Jadi kita melihat pada waktu kita ini tidak bisa menerima pekerjaan Tuhan, tidak mendukung pekerjaan Tuhan dengan alasan karena si A atau si B, sebetulnya yang lebih dalam lagi mereka tidak menghormati kepemimpinan Tuhan, tidak menghormati cara Tuhan. Sehingga kalau ditarik kembali ya, Efraim ya, kembali memang Efraim itu adalah saudara daripada Manasseh. Bahkan itu sebetulnya secara darah itu adik ya. Tapi secara berkat dia kakak gitu ya. Ini memang jadi sesuatu pada waktu itu saudara, memang si Efraim itu suku yang lebih besar, lebih powerful, lebih secara manusia lebih capable untuk memimpin peperangan. Nah sekarang yang junior, yang cilik kok jadi pemimpin ya. Maka seperti kehormatannya itu harga dirinya itu harga dirinya itu tersungging. Dia anak kemarin kecil jadi pemimpin, gua ini lebih cocok, lebih layak. Jadi sebenarnya kembali spirit daripada orang-orang Efraim itu harga diri dia. Dia marah karena perkara harga diri dia. Saya suku yang lebih besar ya. Saya yang lebih kuat, lebih powerful. Sebenarnya saya mimpin, bukan kamu yang mimpin gitu. Ini mirip juga sama seperti Harun sama Miriam. Waktu mereka itu mengkomplain kepemimpinan daripada Musa. Sebenarnya mereka tidak menghormati Tuhan, intinya di situ. Terjadi ini sekarang kepada Efraim, ya. Karena harga dirinya itu tersentuh. Gitu. Kenapa kamu sejak awal tidak libatin aku? Kamu nerombol aku, istrinya gitu. Dia marah gitu ya. Saudara, ini bisa terjadi kepada siapa saja, saudara. Kita rasa lebih powerful, lebih senior, begitu anak yang lebih bawah, lebih nggak mampu memimpin, mana kita bisa menerima, itu tidak mudah ya, secara kedagingan. Tapi secara inti, Efraim tidak mau tunduk kepada cara kerja Tuhan. Nah ini suatu hal yang perlu kita amati sama-sama, saudara ya. Dan kita melihat saudara Yesus Kristus. Terlebih lagi saudara, ini banyak penanya mengatakan bahwa Efraim ini marah. Karena apa? Dia nggak dilibatkan sejak awal.
Karena kalau diselibatkan dari awal, dia akan lebih banyak dapat jarahan juga, dapat bagian gitu loh ya. Ini kembali ujung-ujung duit. Jadi ada motivasi kepentingan diri sendiri, harga diri dan masalah duit ujung-ujung. Kalau gua dilibat sejak awal, gua dapat cara lebih banyak gitu loh. Nah ini menjadi masalah di mana-mana gini, masalah harga diri, masalah duit, masalah kepentingan diri sendiri, ya, masalah nama, ya, masalah tata, masalah uang, ada kepentingan diri sendiri. Dan aspek lain, saudara, kita melihat, saudara, seperti tadi Pak Jimmy katakan ya, bahwa seandainya sejak awal Efraim itu direkrut, mungkin Tuhan sortir juga. Memang iya. Tuhan hanya pilih 300 orang. Jadi aspek lain memang bukan dengan sengaja mensortir, bukan dengan sengaja si Gideon ini boleh kata menyelamatkan muka orang Efraim. Tapi ini adalah pengaturan Tuhan. Sejak awal memang Tuhan tidak mau melibatkan, ya. Jadi ini ada di dalam kedaulatan Tuhan, ada exception Tuhan. Ya, di dalam kita melayani Tuhan kadang-kadang kita melihat secara manusia, kita siapa yang nggak ingin semua orang terlibat, apalagi orang-orang yang berpotensi bisa berbahagia. Itu kan meringankan tugas kita kan. Bayangin kalau andai kata suku Efraim ini ya, kirim 20.000 orang, kan 50.000 lebih banyak kan? Secara manusia dalam hidup kita begini, kalau lebih banyak pendukung orang yang perlu berbagian, kita lebih rasa secure kan? Tapi kadang-kadang Tuhan tidak. Ya, saya katakan beberapa hari lalu kan, saya berharapkan orang ini bisa kasih persembahan banyak, nggak taunya ya 100 daripada diharapin. Jadi kita jangan terlalu menaruh pengharapan kepada manusia. Kita belajar menaruh pengharapan kepada Tuhan. Nah ini prinsip-prinsip rohani yang sangat dalam sekali dalam kehidupan kita. Jadi waktu melihat hal ini, saudara, menguatkan saya juga seperti mengkoreksi hidup saya sendiri. Bagaimana bersikap menghadapi pelayanan ini, itu menghadapi hidup ini. Ya. Saya katakan ini, Gideon sudah melakukan yang good job. Harusnya orang Efraim dengan sukarela mendukung. Dengan sukarela memberikan apresiasi, wahyu luar biasa ya. Tapi kembali setelah kadang-kadang kita sudah melakukan yang baik, nggak tentu dapat apresiasi. Malah kita di sini, wah kamu bisa apa gitu ya. Itu betul-betul discard sekali, saudara. Bahkan orang mencurigai kita lebih cilaka lagi kan. Wah kita udah lemes ya. Itu bisa apa sih? Jadi ini suatu kondisi yang seperti kalau kita melihat dari kacamata hari ini, saudara, banyak yang kita pelajari bagaimana kita bersikap. Dan kita pun kadang-kadang jangan sampai kita bersikap seperti orang Efraim. Ya, kita menempatkan di dalam narasi ini kalau saudara jadi kita ada potensi menjadi orang seperti Efraim. Ya. Kita juga bisa berpotensi menjadi Gideon. Kita masing-masing orang itu kita menyadari kita manusia yang fragile, gampang jatuh dalam kelemahan kita. Kita jangan gampang ini kan boleh kata orang Efraim katakan to the point gitu ya, nggak nyeneng nggak coba nyelidik dulu gitu ya, langsung terocos saja, tok gitu ya. Kenapa kamu nggak libatin saya? Wah, langsung emosional, nyesel, ada kemarahan. Saudara, kadang-kadang kita bisa misinterpretasi, kita cepat untuk mengeluarkan sesuatu. Kita pun ada potensi seperti itu. Kita orang fragile. Maka kita harus menjaga hati kita, mulut kita, hidup kita, supaya kita bisa menempatkan diri dengan baik. Nah, setelah kita melihat apakah jawaban Gideon waktu melihat saudaranya ini saudara tapi bukan duel terus ini. Bagaimana menghadapi saudara seperti ini ya? Saudara,
Mungkin Gideon bisa menjelaskan, membela diri. Tuhan yang pilih saya kok. Ya. Kalau kamu tak ajak pun belum tentu setuju. Wah, jajak geger gitu kan. Tapi Gideon tidak. Dia ada potensi untuk menjelaskan story. Allah panggil dia. Memang aku bisa perang, bisa menang nih bukan karena aku, karena Tuhan menyertai aku, bla 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 gitu. Saudara, penjelasan itu tidak menyelesaikan masalah. Walaupun penjelasan benar. Tapi sepertinya kalau orang sudah nggak setuju sama kita, yuk penjelasan sampai lidahmu keluar, nah tentu orang setuju. Tapi kita pelihara lidah baik-baik lah. Makanya kita belajar untuk kadang-kadang menahan diri. Memang menahan diri nggak enak ya. Tapi saudara, Gideon tidak, saya percaya di sini Roh Kudus, Roh Tuhan menaungi dia. Sehingga Gideon ini bersikap bijaksana. Dia bisa menahan diri, tidak langsung meresponi dan menjelaskan, berargumentasi tindakan dia, tidak. Dia coba menjelaskan sesuai dengan apa yang sedang dirasakan oleh Efraim. Nah, ini psikologi tinggi, saudara. Saudara, kalau saudara diserang, saudara kan cenderung berargumentasi kan, betul nggak? Kita tidak coba pakai namanya feeling oriented. Apa yang sedang dirasakan orang itu sih? Kita seringkali waktu kita berdiskusi, berdialog, kita cenderung ke problem oriented. Lalu argumentasi oriented. Kita ingin jelaskan. Kalau orang sudah tidak suka sama kita, yuk jelaskan, makin banyak dijelaskan, mereka makin marah. Apalagi kalau argumentasi kita tuh hanya membongkar segala sesuatu yang mereka salah. Ya. Orang sudah salah kadang-kadang kekeh dengan kesalahannya. Tidak gampang merubah pikiran orang. Kalau orang sudah kadang-kadang orang membela betul-betul mati-matian apa yang sudah dia salah. Kenapa? Masalah harga diri. Masalah harga diri. Ya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Gideon tidak terpancing untuk berargumentasi. Dia coba memikirkan apa yang sedang dirasakan oleh siapa? Efraim. Ya. Maka, dia pernah bisa membaca. Saya kalau membaca ini, saya percaya bukan sisi lain, memang Gideon mengerti perasaan. Mungkin sudah lama kenal orang-orang ini. Tapi saya ini pertolongan Tuhan. Dia punya kebijakan untuk memilih kata-kata yang tepat. Sehingga karena orientasi dia, ada masalah harga diri, masalah jarahan. Lalu jawabannya begini. Bukankah hasil penuaian kamu itu lebih besar daripada kami? Kamu yang untung lebih banyak daripada kami, ya kan? Bahkan namamu lebih besar, kamu bisa menaklukkan loh 2 raja, gitu. Jadi masalah harga dirinya itu dinaikkan begitu rupa. Lalu setelah menjelaskan di sini, saudara, orang Efraim itu lega, lucu ya. Jadi kita tidak udah capek-capek memberikan argumentasi macam-macam. Apa yang sedang dirasakan oleh orang Efraim? Ya, maka di sini saudara, apakah perbuatanku dalam hal ini jika dibandingkan dengan kamu? Langsung coba compare. Lu jangan untung-untungan, pikir aku lebih beruntung. Ya, sekaligus di sini saudara, Gideon itu tidak mau menonjolkan diri apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Kalau dia makin menonjolkan diri, makin tersungging dia kan. Wah, Tuhan kerjakan banyak di hidup kamu ya. Itu tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu ya. Ya, katakan, bukankah pemetikan susulan dari suku Efraim lebih baik hasilnya daripada panen buah anggur Ebiezer? Ebiezer itu kliennya daripada Gideon. Kamu lebih beruntung loh. Dan Allah telah menyerahkan kedua raja Median itu, yakni Oreb dan Seb, ke dalam tanganmu. Apa yang telah dapat ku capek dibandingkan dengan kamu. Kembali komparasi lagi ini. Setelah berkata demikian, maka redalah marah
mereka terhadap dia. Saudara, ini ada satu hal yang perlu kita waspadai ya. Ini mereka baru menang perang, kalau kira di dalam perang saudara. Ya, kita kadang-kadang sedikit rendah hati, sabar, menyangkal diri demi persaudaraan. Ya, ini perlu sekali. Ini suku Efraim lebih gede ya. Kalau diberontak susah Gideon ini. Jadi kita melihat daripada Gideon ini diberikan roh yang lemah lembut, ya. Roh yang menyangkal diri, tidak menonjolkan diri, dan roh yang sabar. Saudara, kita perlu mengembangkan spirit ini, saudara. Jadi orang yang rendah hati, spirit itu menyangkal diri, tidak hanya pada kepentingan sendiri, tapi kepada orang lain juga. Dan sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu menanggung kesusahan untuk kebaikan orang lain. Nahan diri, sabar. Kalau nggak sabar, bubar. Ini sabar ya. Saya nggak tahu saya ini orang sabar atau enggak ya. Saya dilatih sabar. Kalau istri saya bilang saya nggak sabaran kali. Tiap hari ketemu ya. Tapi saya belajar sabar. Karena saya ingat-ingat dulu sampai sekarang. Banyak hal yang latih untuk menjadi orang yang sabar. Sabar ini saudara, kita mau beban kesulitan, penderitaan untuk kebaikan orang lain. Sabar. Sabar bukan nahan diri dalam pengertian nahan diri apa tujuannya, tapi kita punya harap kesabar itu mendatangkan faedah bagi orang lain. Ya. Waktu seorang tua mendidik anak dengan sabar, dengan tekun, supaya anak itu tambah baik. Jadi sebagai gembala kita harus sabar supaya jemaat tumbuh gitu ya. Belajar untuk sabar. Nah, ini yang kita bisa pelajari, saudara. Dari sini kita melihat Gideon yang menyatakan karakter Kristus, ya. Belajar menyatakan karakter Kristus. Jadi orang, aku lemah lembut dan rendah hati, belajarlah kepadaku. Jadi orang yang rendah hati, orang yang sabar, dan juga orang yang menyangkal diri. Itu spirit daripada gospel. Pengikut Kristus, tanda pengikut Kristus yaitu meneladani Kristus. Jadi orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut dan sabar. Ini pasti waktu menjawab sama Efraim, Gideon itu dengan lemah lembut, ya, bukan mau mau berperang gitu ya. Ini orang yang sudah pride, punya power, gitu, kadang-kadang sedikit arogan, maka Gideon sikap yang humble. Saudara, kita menghadapi orang-orang yang mindsetnya itu sudah nyimpang, nggak standar sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu kadang-kadang menjadi satu salib untuk kita. Salib. Ya. Kita merubah mindset orang itu tidak gampang. Tidak gampang. Memang kita melihat mentalitas daripada orang Islam tidak gampang. Nanti kita melihat di dalam bagian yang lain sudah benar. Ini menjadi sesuatu persaingan terus. Ya. Tidak sadar. Kapan sadar ini ada cara Tuhan sendiri. Ada cara Tuhan sendiri. Tapi memang ini masalah karakter ini tidak gampang. Ya kita hanya minta belas kasihan Tuhan sih. Ada cara Tuhan sendiri. Ya. Dan saya percaya pasti ada cara. Nanti kita melihat bagaimana Gideon sikapnya kepada orang Sukot sama Penuel sama Peniel. Peniel apa bukan Peniel? Apa nih? Penuel. Ini kadang-kadang Tuhan tuh toleran dengan seseorang. Toleransi gitu lah. Tapi kadang-kadang Tuhan bersikap saklek gitu ya. Nah kita melihat karakter daripada Gideon. Ini pelajari juga karakter Gideon nanti ini. Nah, kita bisa belajar studi karakter di sini. Nanti kita akan belajar sampai di situ. Ya. Jadi saudara, kita melihat memang orang Efraim ini ya karakternya seperti itu ya. Dan ini bukan masalah Tuhan, kali ini bukan kita melihat kelemahan dari Efraim, tapi kita lebih lihat sikap dari Gideon yang major kali ini. Kita belum melihat bagaimana perubahan daripada si Efraim ini. Banyak orang-orang yang kadang-kadang ya
Eh, saya kadang ketemu teman-teman yang sudah saya kenal dari kecil, sampai sekarang nggak ada perubahan gitu. Jadi nggak banyak perubahan, modelnya kayak gitu ya. Ya kita ketemu udah sabar ya. Sisi lain kalau kita, sisi lain satu saat tuh Tuhan kasih kesempatan kita lebih tinggi, kita ketak kepalanya gitu. Istilahnya kalau secara manusia ya. Jadi kita kadang-kadang satu kelak orang yang merendahkan kita, satu kelak justru di bawah kita. Ya mungkin seperti Yusuf, 10 saudara Yusuf tuh ngerjain Yusuf habis-habisan toh. Betul nggak? Endingnya apa? Yusuf jadi penguasa atas mereka. Ya. Waktu Yusuf jadi penguasa mereka, puji Tuhan Yusuf nggak arogan, mengampuni, nerima. Nanti mungkin seperti saatnya kita dikasih kesempatan lebih tinggi. Kalau kita cari kamu dulu kok gitu sih. Yusuf sedang melawan Tuhan waktu itu loh. Ya, sekarang Tuhan berpihak kepada aku lah, orang itu. Tapi kita jangan kemudian jadi arogan kembali ya. Tapi kita belajar tetap rendah hati. Ada cara Tuhan. Kadang-kadang orang dikasih kesempatan di atas angin. Seperti saudara-saudara Yusuf ngerjain Yusuf. Jual Yusuf. Wah Yusuf udah berdaya. Ya sudah Tuhan nasibku begitu. Tapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Ya. Orang congkak itu awal dari kehancuran. Orang rendah hati itu awal dari kebangunan. Nah, kita mau jadi orang rendah hati aja. Ya, kan? Amin. Nah sekarang kita lanjutin lagi ya. Kemudian kita melihat, kalau kita melihat di bagian pertama ini di mana Gideon itu disalah mengerti ya, dikomplain sama Efraim. Berikutnya saudara kita lihat sikap daripada orang-orang Sukot sama Penuel. Saudara kita melihat pada waktu saya akan bacakan di sini sekilas. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan dan menyeberang, ia dan 300 orang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Saudara, kita melihat Gideon dan 300 orang ini, itu orang yang betul-betul gigih dalam berjuang. Ya, saudara, mereka sudah menyeberang sungai Yordan, dikejar terus gitu. Artinya saudara, Gideon dan 300 orang ini kerja itu sampai tuntas. Kadang-kadang orang tuh semangatnya panas-panas tai ayam ya. Semangat sekali. Ya. Lalu ada kritik sebentar sudah malas melayani. Ya. Gideon dan 300 orang ini tidak, dia kerja terus ngerjain sampai tuntas. Kenapa? Tuhan sudah katakan dalam Hakim-Hakim 7 ayat 7, engkau dan 300 orang ini akan menaklukkan mereka. Ini ada tim khusus ini. Memang ada mandat khusus, ajaran Tuhan yang khusus atas mereka. Dan mereka boleh kata menyatakan komitmennya, mengejar sampai lelah. Saudara orang melayani Tuhan kalau katakan you nggak ada pernah lelah, lelah, saya tanda tanya ya. Maksudnya melayani Tuhan pasti kerja lelah, kerja keras. Menjaga mandat Tuhan tuh bukan asal-asalan, bukannya sekedar volunteer asal-asalan, enggak. Volunteer yang komit. Ini saudara, Gideon sama 300 orang ini. Sampai lelah. Kalau bahasa lain itu, saya mau pingsan. Ya. Saudara, kadang-kadang di dalam kita melayani Tuhan, kita tuh kerja keras, lelah. Kadang-kadang. Kita hanya betul-betul Tuhan kasih saya semangat, kekuatan gitu ya. Ya. Berbahagia saudara kalau kita punya rekan yang mendoakan kita, yang mengerti kita. Ya. Walaupun tidak bantu apa-apa, tapi mengerti kita itu penghiburan besar. Saudara. Seperti Bapak Ibu sekalian yang hari ini ikut doa sama-sama, saya juga terhibur ya. Terhibur dengan kehadiran saudara untuk doa sama-sama ya. Ya. Gideon dan 300 orang ini sudah menghadapi peperangan yang untuk kepentingan nasional. Ini lelah. Ada yang jangan lelah. Apa lagu apa itu? Bekerja di ladangnya Tuhan. Waduh, ada semangat. Saudara, kita berlelah-lelah. Bahkan dikatakan di dalam Mazmur pasal ke-126. Orang berjalan maju
menangis akan menuai dengan sorak-sorai. Orang berjalan maju sambil menabur benih dengan air mata, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya, saudara. Saudara, pada waktu kita ini melayani Tuhan, orang salah mengerti kita. Sampai kita kadang-kadang bukan capek, lelah. Kadang kita nangis sendirian, aduh, aku kurang apa lagi ya? Sudah setengah mati. Bukan orang mendukung, menfitnah, mensalah ngerti. Sudah membekah sepertinya ya. Tidak ada orang mengapresiasi, lemes. Tapi kita melihat Gideon dan 300 orang ini tanpa lelah terus mengejar, menaklukkan musuh. Saudara, kalau dalam PL menaklukkan musuh, ya, di dalam PB memenangkan jiwa, menaklukkan jiwa kepada Kristus. Di dalam kita mengabarkan Injil, kata kita lelah. Ya, orang yang kita injili nolak, orang kita injili itu terus seperti susah dikalahkan. Tapi kita jangan give up, terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Dan di tengah-tengah kelelahan seperti ini, saudara, Gideon bertemu dengan orang Sukot dalam perjalanan ini. Nah, orang Sukot dan orang Penuel itu tinggal di seberang sungai Yordan. Ini suku Gad, ya. Dan berkatalah Gideon, ya. Berkatalah ia kepada orang Gideon, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sudah mengejar Seba dan Salmon, raja-raja Median itu. Saudara, Gideon berkata kepada orang-orang di Sukot, kepada pemuka-pemuka, kepada penatua-penatua Sukot, orang-orang leaders daripada Sukot, minta roti untuk rakyat. Ini pakai istilah rakyat loh, bukan tentara khusus. Orang-orang yang volunteer, yang militan nih loh, setengah mati kerja, minta roti. Bukan minta dijamu makanan enak, bukan. Bukan juga minta supaya minta tentara tambahan menambah, kita hanya minta roti. Minta makan. Saudara, ketua Yesus Kristus, kita melihat orang Sukot tuh simpati punca gitu ya. Nggak ada kepedulian gitu loh ya. Orang kerja setengah mati dan Gideon ini sedang berjuang untuk kepentingan nasional. Why not? Aku bukan minta ditraktir makan enak kok. Ya. Sekedarnya untuk pengikutku ini loh. Aku juga tidak minta kamu mendampingi kami, kirim orang. Tidak. Hanya minta roti. Seperti kayak orang minta belas kasihan gitu loh. Walaupun kapasitas Gideon sebagai leader bisa memerintah, bisa memaksa. Kamu siapkan ini untuk tentaraku. Tapi tidak lakukan itu. Dia rendah hati, tidak sok arogan. Tidak. Minta disiapkan makanan. Roti sekedarnya untuk melanjutkan perjuangan ini. Dan perjuangan untuk kamu loh. Untuk satu kepentingan nasional. Tapi apa jawabnya, saudara? Pemuka Sukot mengatakan, sudahlah. Sudahkah Seba, Salumna itu ada dalam tanganmu? Ya, kami harus memberikan roti kepada tentaramu. Saudara, ini jawabannya nggak enak sama sekali, saudara. Ini bukannya nggak simpati ya. Kalau nggak simpati, nggak kasih makan, ya sudah. Ini ngomong seperti ini, saudara, meremehkan, ya, meremehkan apa yang sedang diperjuang oleh Gideon, saudara. Ada istilah tuh, istilah meremehkan tuh sepertinya itu, you sedang mengerjakan apa pekerjaanmu tuh, boleh kata suatu pekerjaan yang tidak mungkin kamu bisa kan. Ada istilah penafsir dari Spurgeon katakan, kalau saya kasih makan roti, sebenarnya mau kasih makan roti orang yang mau mati gitu loh, useless gitu loh. Aku mendukung kamu tuh useless, nggak ada gunanya.
Seperti mau kasih makan orang mau mati gitu. Nggak ada gunanya. Ngenyek ya, bahasa Jermannya ngenyek ya. Saudara dinyek loh gitu. Saudara, wah kalau saya digede langsung ngamuk, patenin kabel gitu ya. Wah, lu ngenyek saya ya. Saudara kembali di sini saudara. Orang Sukot ini bukannya berhadapan dengan Gideon dan tentara. Dia sedang tidak menghormati Tuhan lagi. Hati-hati kadang-kadang ya. Waktu kita melakukan orang-orang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, kita sedang memperlakukan seperti untuk Tuhan. Nah ini suatu makna teologis yang penting sekali. Orang ini mengabaikan Tuhan. Artinya orang Sukot ini nggak takut kepada Tuhan. Nggak hormat kepada orang dipakai Tuhan. Dan orang ini saudara tidak melihat juga ini pekerjaan Tuhan. Menganggap pekerjaan itu sia-sia. Saudara kata Tuhan Yesus Kristus, ini yang serius dari dalam kehidupan jemaat Tuhan. Waktu jemaat Tuhan tidak terlalu respect dengan pekerjaan Tuhan. Tidak siap untuk kepada Tuhan. Ini sedang bermasalah dengan Tuhan. Bukan masalah dengan hamba Tuhannya. Tapi sedang bermasalah dengan Tuhan. Saudara kita mengatakan ada dosa pasif ya. Dosa pasif itu kau tahu yang baik tidak melakukan. Itu dosa. Harus serius. Bagi yang lain saudara bahwa ada penasihat mengatakan bahwa orang-orang Sukot dan orang Penuel itu adalah orang yang sudah hatinya itu nggak berpihak kepada orang Israel. Jadi orang seperti ini dalam bahasa bocah gitu, saudara. Jadi orang ini sudah melawan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa kata Gideon? Kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Sebah dan Saluna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang, gurun, dan onak. Saudara, Gideon dalam waktu ini saudara dikatakan ini bukan pakai seperti terjemahan Indonesia kurang pas ya. Kalau begitu apabila saudara ini bukan apabila itu mengerti bukan jika. Kapan saatnya? Kapan saatnya Tuhan menyerahkan ini? Aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri, padang, gurun, dan onak. Kalau ini suatu peringatan kepada orang-orang Sukot, saudara, nanti kalau saya kapan ya waktunya Tuhan telah menggenapi misi yang aku kerjakan ini, aku kembali akan menggaruk kamu, menghukum kamu. Saudara, kali ini saudara, saya melihat saudara Gideon aspek lain itu masih ada penguasaan diri. Dia tidak mau buang waktu ngurusin orang seperti ini. Dia kerjakan dulu pekerjaan Tuhan. Bayangkan ngurusin seperti ini, dia nggak ngurus pekerjaan Tuhan, habis waktunya. Dia langsung nanti ya, saya selesaikan dulu tugasku. Nanti selesai, aku kembali akan menggaruk kamu. Oh, saudara waktu kasih peringatan begini, ya orang suka harusnya ya sudahlah, you jangan marah-marah gitu lah ya. Oke lah, saya kasih roti. Tapi artinya dia sudah menetapkan hati, nggak mendukung. Dia tetap boleh kata menetapkan hati nggak mendukung. You mau ngancam apa silakan. You sudah tunggu mati, you ngancam-ngancam apa? You seperti orang sudah menunggu mati, ancamanmu tuh nothing gitu loh. Saudara, maka berjalanlah ia ke sana, lalu Gideon tidak melanjutkan, sudah tidak mau terlalu buang waktu untuk orang-orang Sukot ini. Dia lanjutkan perjalanan saudara. Saudara, sampai di sini kadang-kadang kita bikin
Kalau secara manusia Gideon sama 300 orang ini melihat sikap Sukot mikir gimana? Orang nggak simpati sama sekali ya, ngenyek gitu ya. Kembali ya, melayani Tuhan kadang-kadang ada orang-orangnya itu bukan orang luar, orang dalam sendiri seperti itu. Yang nggak ada simpati, apatis, dan disebel, bukannya disebel, nggak percaya, pesimis, ya mau mati ya. You nggak bisa mengalahkan orang Median itu. Mereka 1.500, kamu 300, mana bisa? Impossible. Saudara, jangan ngomong macam-macam, aku nggak mendukung kamu. Saudara, ini menjadi sikap yang membuat Gideon dan CSD bisa tawar hati. Saudara. Kalau dia nggak melihat Tuhan, dia bisa tawar hati menghadapi situasi. Tapi kita melihat Gideon tetap tough, tapi tetap perut lapar ya. Lapar. Mana bisa perang di lapar? Dia masih perlu makan. Dia cari alternatif kedua. Ada satu orang, kelompok lagi yang namanya siapa? Penuel. Ya. Maka berjalan ia dari sana ke Penuel dan berkata demikian juga kepada orang Penuel. Tapi orang-orang ini pun menjawab seperti orang Sukot. Jadi orang, boleh kata orang sudah mentalitas ya, orang sudah nggak peduli kepada Tuhan, ya, nggak peduli kepada orang dipakai oleh Tuhan. Ya. Ini sudah merambah, bukannya orang Sukot, tapi orang Penuel. Dan di sini katakan ia juga berkata pada orang Penuel, apabila aku kembali dan selamat, maka aku akan merobohkan menara itu. Sekaligus nanti kita melihat dan Gideon membunuh beberapa pemuka kota. Membunuh. Berarti ini dosa yang serius. Hal yang serius. Orang menolak Tuhan, tidak menghargai hamba Tuhan, dipakai Tuhan, tidak mendukung pekerjaan Tuhan yang sedang dipercayakan, menghina Tuhan. Dan Tuhan akhirnya bertindak. Dan Tuhan pakai Gideon sebagai hakim yang punya wewenang legal menjalankan tugas Tuhan menghukum mereka. Sementara itu Seba dan semua ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka kira-kira 15.000 banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup di dari seluruh tentara dari sebelah timur, banyaknya yang tewas 120.000 orang bersenjata. Nah, Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di seluruh timur Yobah dan Yokbeha, lalu memukul kala tentara-tentara itu ketika tentara itu menyangka dirinya aman. Saudara, kita melihat akhirnya Gideon ini mendapat makan dari orang-orang di kemah. Bukan secara formal, ada kota-kota berkubu. Orang-orang biasa. Mungkin ada kutip orang-orang yang marginal gitu loh ya. Di kemah-kemah. Orang-orang mungkin yang tanda kutip di Jakarta tuh ada rumah-rumah kumuh gitu ya. Bukan homeless ya. Tapi orang-orang nomad gitu ya, yang pindah-pindah. Orang sederhana, bukan secara struktural ada pemerintah kota. Harusnya ini peperangan secara nasional. Kota-kota kecil desa mendukung, sekarang oleh penduduk biasa, orang-orang marginal itu, orang ordinary people atau orang low class memberi makan. Aduh, saya ngenes gini saudara. Dalam perjuangan setengah mati ini, orang-orang yang punya potensi mendukung di spot semua cuek. Jadi orang-orang kecil, orang sederhana, orang yang hidup pas-pasan itu loh. Mereka tentara makan sama rakyat, bukan sama konglomerat, pengusaha-pengusaha, pejabat, makan sama rakyat jelata untuk mensupport perjuangan mereka itu. Saudara, Gideon sama 300 tentara ini
Dia sudah tidak mikir yang lain. Fokus pada pekerjaan Tuhan. Dan kita melihat lewat orang yang biasa, ordinary kembali. Yang bukan ordinary people, ini di bawah ordinary, orang yang biasa-biasa. Mensupport daripada Gideon dan kawan-kawan untuk perang. Sehingga pada waktu ini strategi saudara bisa bayangkan. Peperangan Gideon sama 3 tentara, peperangan dengan langkah iman. Berdasarkan pengalaman yang lampau, Tuhan menyertai Gideon. Sekarang peperangan itu dijalankan terus-menerus. 300 orang melawan 15.000. Nanti. Tapi ini peperangan iman. Langkah iman. Ini pakai serangan fajar. Waktu mereka lagi tenang-tenang. Ini strategi yang Tuhan pakai. Waktu mereka lagi di sana, mereka masuk lagi membuat suatu strategi, nggak tahu, kita nggak jelaskan. Tapi kita melihat Gideon berhasil, saudara. Berhasil untuk menaklukkan orang-orang Midian dan menawan 2 raja yang lain itu kocar kacir, saudara. Saudara, pada waktu kita melayani Tuhan, ada orang yang salah ngerti kita, curiga sama kita, bahkan tidak peduli sama kita. Sebenarnya kita dibiarkan sebetulnya. Hanya kita sepertinya itu gak ada harapan untuk berjuang, gak ada kekuatan lagi. Kita melihat justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan jadi sempurna. Tuhan tidak mempermalukan kita yang setia, yang berharap kepada Dia. Pada saatnya jerih lelah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Nah, kita melihat campur tangan Tuhan yang ajaib. Sehingga kembali, saudara, saya tidak melanjutkan PA berikut. PA ini malam ini sampai di sini dulu. Tapi kita melihat, saudara, waktu kita hidup melayani Tuhan, atau kita hidup sebagai orang Kristen, kita berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Mungkin kita disalah ngerti oleh rekan kerja, atau oleh keluarga kita. Jangan kita give up. Jangan kita lose heart. Kita tetap mau taat kepada Tuhan. Tetap kita mau giat melalui Tuhan. Sampai Tuhan berikan kemenangan kepada kita. Sehingga musuh-musuh kita dipermalukan oleh Tuhan. Ya, minggu depan kita akan lanjutkan sesi berikutnya. Bagaimana kelanjutan daripada Gideon menghadapi orang-orang yang merendahkan dia, yang nggak mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, kiranya melalui apa yang kita pelajari sekaligus menjadi peringatan bagi kita. Supaya kita pun boleh responsif, kita mau empati, kita mau simpati mendukung pekerjaan Tuhan. Aspek lain, kalau kita diperlakukan hal-hal yang tidak fair, kurang baik, kita jangan tawar hati, jangan kecil hati, tetap mengerjakan pekerjaan Tuhan. Berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kita tidak sia-sia.